Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang budaya bisnis kuat. Nah, di studio Sinpo TV sudah hadir nih inspirator yang luar biasa. Beliau merupakan business improver. Langsung saja, inilah Coach Harlan Purwanto. Hai Coach Harlan. Halo Kak Patricia. Apa kabar nih? Tentunya kabar baik. Kabar baik, sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, Coach, hari ini topik yang luar biasa kita bahas tentang bisnis Betul. ya. Bisnis, budaya bisnis yang kuat pastinya. Sebelum kita jauh melangkah membahas tentang bisnis tersebut, saya mau tahu dulu nih kesibukan Coach Harlan ini apa sih sekarang, Coach? Ya, saya itu sebenarnya sibuknya banyak sekali ya. Apa tuh? Salah satunya kita masih fokus pada pendampingan bisnis di middle corporate gitu ya, dan juga top corporate gitu ya, terkait dengan people development gitu ya, untuk bisa didik teman-teman di corporate agar bisa tumbuh sebagai seorang profesional dan produktivitasnya juga naik gitu ya di beberapa organisasi ataupun perusahaan. Dan tentu juga beberapa aktivitas sosial gitu ya, karena kan bisnis juga jalan, bermanfaatan pada masyarakat juga harus jalan gitu. Biar seimbang nih ya Coach Harlan. Boleh tahu nih sejak kapan sih sebenarnya mengawali karirnya itu, sejak tahun berapa, Coach? Saya itu sudah kurang lebih 15 tahun ya, kurang lebih untuk di bidang people development gitu ya, sama di bisnis mungkin sekitar 8-10 tahun terakhir ini gitu, fokus pada dunia bisnis. Apa sih sebenarnya latar belakang berkecimpung di dunia ini, kenapa sih Coach? Dari awalnya itu Coach, boleh tahu ya Coach? Ya sebenarnya dari sisi background ini jauh sekali Mbak Patricia. Ya, saya itu lulusan SMK otomotif, bekerja di industri otomotif gitu ya. Dan karena mimpi sejak sekolah gitu ya, masuk ke industri otomotif terbesar di Indonesia gitu ya. Kemudian setelah belajar di sana ternyata mengembangkan manusia itu juga menarik gitu ya. Setelah itu belajar tentang people development. Setelah people development ternyata masuk dunia bisnis itu juga jauh lebih menarik gitu ya. Dari situlah kemudian mulai belajar bagaimana sih kita mengembangkan bisnis, mulai dari yang startup ataupun UMKM, kemudian sampai tumbuh dan menjadi corporate. Jadi semakin mendalami ya. Betul. Jadi pemirsa di rumah nih yang merasa mungkin aduh salah jurusan sepertinya nih ya, mau masuk bisnis ternyata dulunya seorang teknisi bahkan. Betul. Kan ternyata bisa dilihat ya dengan pengalaman beliau langsung nih hadir di Inspirakes, nanti akan memberikan inspirasi. Terima kasih lah Coach Harlan sudah hadir hari ini ya Coach ya. Siap, sama-sama. Coach, membahas tentang bisnis, yaitu budaya bisnis kuat. Sebenarnya budaya bisnis itu apa sih sebenarnya Coach? Ya, jadi budaya bisnis, kalau kita runut dulu dari awal ya, bahwa bisnis itu kan sebenarnya ada 3 hal yang kita kelola. Yang pertama adalah sistem, yang kedua itu adalah people atau manusianya, yang ketiga ini adalah uangnya. Ya, ngurus bisnis kalau nggak ada sistemnya pusing juga. Betul. Kalau ngurus bisnis nggak ada people-nya, bingung, kita kerja sendiri sama jadinya. siapa ya? Yang ketiga ini ada, kemudian yang ketiga uangnya nggak ada, ini stres juga. Ngurus apa kita jadinya gitu ya. Nah, ini kan tentang bisnis. Jadi menghubungkan 3 hal ini kan sesuatu yang tidak gampang. Maka butuh satu hal yang kemudian itu bisa menggerakkan semuanya. Maka satu hal itu adalah budaya. Maka budaya itu adalah DNA perusahaan, yang bisa jadi berisi tentang karakternya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, value-nya values, betul gitu ya, sehingga itu bisa dikemas menjadi sesuatu yang besar nantinya. Jadi 3 elemen tadi, tentang sistem, tentang people, tentang money gitu, tentang uangnya gitu ya, itu bisa selaras dan seimbang. Dengan adanya budaya, maka ini akan bergerak dengan sendirinya tanpa kita paksa sekalipun. Kenapa? Karena nilainya sama. Dan dia bisa menggerakkan secara mandiri. Berarti kalau dipresentasikan itu 3-3 ya. Berarti nggak ada yang lebih besar berarti ya Coach? Nggak ada. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengelola semuanya, ya harus semuanya kita kelola dengan baik. Nggak boleh sistemnya kita kelola dengan baik, orangnya enggak, duitnya tidak kita kelola dengan bijak, sama aja, hancur-hancur juga gitu. Maka harus seimbang semuanya dengan baik cara kelolanya. Oke, mungkin kita boleh bedah satu persatu ya 3 faktor yang tadi mempengaruhi itu, yang dimana butuh kolaborasi antar 3
tiga faktor itu Betul, ya. betul. Yang pertama tadi dengan sistem berarti Sistem, ya. betul. Sistem yang seperti apa yang menunjang bisnis yang baik dalam perusahaan? Oke. Sistem ini banyak hal ketika kita turunkan pada level tataran teknis gitu ya. Bisa dengan SOP. Ya. Yang kedua bisa dengan sistem digitalisasi di era sekarang gitu ya. Kalau nggak digital itu nggak keren gitu ya. Ketinggalan gitu ya. Nah, masuk pada ranah yang lebih sempit aja itu adalah SOP. Maka SOP itu kalau orang di dalamnya menjalankan tanpa ada nilai budaya perusahaan, dia nggak akan integritasnya hilang. Dia akan, ya ini kan sekedar SOP. Secara formalitas saja. Formalitas saja, yang penting ada. Ya mau jalanin mau enggak urusan belakangan. Nah, itu dia. Nah, itu kan bicara tentang budaya. Ketika orang sudah punya budayanya bagus, relate budaya pribadi dengan budaya perusahaan, maka SOP ini akan dijalankan dengan baik. Nah, menarik sekali membahas tentang SOP. Terkadang kan banyak sekali ya mungkin pola pikir seorang karyawan ataupun mungkin yang berpengaruh dalam perusahaan tersebut bahwa ya yang tadi kita sampaikan, SOP itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana mengubah bahwa nggak sekedar formalitas loh itu bahasanya begitu ya. Dan itu benar-benar harus diterapkan karena sepengaruh itu bahasanya, Coach. Betul. Jadi SOP itu kan ibaratnya sebuah sesuatu yang bisa jagain kita kan. Ya, misal contohnya adalah perusahaan pelayanan publik gitu ya. SOP pelayanan publik ketika tidak dijalankan, kira-kira apa yang terjadi? Pasti kepuasan pelanggannya hancur. Betul. Pasti kepuasan pelanggannya jatuh. Maka ketika SOP tidak dijalankan, kepuasannya pelanggan hancur. Dan ketika kepuasan pelanggannya hancur, apa yang terjadi? Ya nggak ada pelanggan datang, bisnis tutup lama-lama. Kuat dan sepenting itu loh SOP. Maka teman-teman bagi yang punya bisnis dan kemudian punya karyawan masih berpikir gitu ya, SOP yang penting ada. Maka mulai diubah cara berpikirnya. SOP itu bukan yang penting ada, tapi SOP itu membuat bisnis kita jauh lebih kuat, tumbuh, dan resilience-nya insya Allah di kondisi apapun kita bisa lebih kuat nanti. Bahasanya sudah seperti ada pagarnya gitu. Betul ya. Jadi sekali. kita lebih terarah sebenarnya bisnis ini mau bawa kemana dengan tujuan visi misi perusahaan tentunya. Ya. Itu yang pertama tadi ya, yang berkesinambungan. Yang kedua tadi adalah people ya, orangnya langsung manusianya ya. Nah, ya. gimana tuh maksudnya? Ya, jadi gini. Dalam sebuah bisnis itu setidaknya gini, contohnya adalah satu bisnis aja. Misal ini adalah keluarga, kita bikin bisnis, maka paling tidak kita sama istri, misal saya dengan istri misal bisnisnya, kemudian ada keluarga saya yang masuk, kan sama-sama ngelola orang. Satu ataupun dua itu tetap aja business is people, manage people gitu loh, manage manusia, dan itu nggak gampang gitu. Maka di poin yang kedua tadi tentang people, yaitu adalah bagaimana kita bisa memanage orang untuk bisa menjalankan sistem dengan baik. Sehingga orang ini berintegritas, sistemnya jalan, insya Allah yang ketiga tadi akan dapat datang, yaitu money, cuan ya. gitu ya. Lagi-lagi nih, kalau kita membahas tentang yang tadi Coach katakan, kalau bisnis di dalamnya adalah people-nya keluarga terdekat, orang yang kita kenal lah ya. Pasti punya, gimana ya bahasanya ya, pasti punya kesulitan tersendiri bahwa nah ini kayaknya susah dikasih tahu nih, kayaknya kan orang tua saya ya, atau misalnya contoh sebagai orang tua kayak anak saya juga gini gitu loh. Bagaimana menanggapi perusahaan keluarga bahasanya sekarang untuk bisa mendevelop itu, Coach? Family business itu menarik, Mbak Patricia. Jadi hampir beberapa perusahaan yang kami dampingi adalah family business gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya untuk kemudian yang tadi dia adalah orang dekat, ya maka poinnya adalah satu sebenarnya, profesional. Maka ketika dia meskipun anak saya, misal begitu istri saya, dia keluarga saya, ya dia harus pada koridor profesional. Ada nilai kontrak misal, ada akadnya, ada perjanjiannya seperti apa. Maka nilai situ yang kemudian kita bawa. Nah, insya Allah kalau itu dijaga aman lah. Aman semuanya ya. Lagi-lagi ya pemirsa ya, kalaupun berkaitan dengan family business tadi ya, lagi-lagi kita harus yang namanya profesional kerja. Betul. Jangan dikit-dikit baper gitu ya. Itu juga menarik tuh. Gen Z sekarang kan. Ya kan, dimana sekarang kan bisnis tidak hanya dengan keluarga, rekan kerja sesama, mungkin teman sekolah, terus juga mungkin pernah kerja bareng mantan, bahasanya begitu kan. Jangan sampai bawa baper bahasanya gitu ya Pak Harlan ya. Betul sekali. Dan bagaimana nih menurut Pak Harlan untuk
poin yang ketiga tadi, money. Oke, maka ketika kita masuk sistem sudah, people sudah, yang ketiga kan ada uangnya. Yes. Karena bisnis itu paling pusing kalau nggak ada duitnya, gitu ya. Karena nggak ada yang bisa diatur duitnya, gitu ya. Lebih baik kita pusing ngelola duit banyak dibanding kita pusing nggak ada duitnya. Kelola nggak ada duitnya, ini juga masalah. Maka yang ketiga ini bijak dalam melakukan pengelolaan uang. Oke, maka alokasikan beberapa hal. Ada yang digunakan untuk pengembangan bisnis secara mandiri, ada yang diinvestasikan secara jangka panjang, dan kemudian tentu secara operasional. Maka ini juga penting. Nah, yang kemudian muncul dalam pengelolaan money gitu atau uang ini di teman-teman UMKM kita saat ini adalah kantong kanan dan kantong kiri ini sama. Maksudnya apa? Modal dari diri kita, dapat duit masukin kantong kanan, dapat duit masukin kantong kiri, anak jajan kantong kanan keluar. Untuk beli kebutuhan rumah kantong kiri keluar. Sama aja. Akhirnya apa? Ketika bisnis itu butuh duit, butuh modal baru, apa yang terjadi? Kehabisan duitnya. Duitnya nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Tapi kan lagi-lagi kita mau membuat bisnis karena mau mendapatkan penghasilan, kan, Coach? Betul. Maka poinnya adalah bedakan antara uang pribadi Anda dengan uang bisnis. Artinya adalah ketika Anda masuk dalam organisasi bisnis sekecil apapun, ambil gaji di sana. Anda mau digaji berapa setiap bulannya? 5 juta, 10 juta, 15 juta? Ya bebas, ini duit Anda, bisnis Anda. Tapi ketika duit Anda 15 juta sudah diambil sebagai gaji, ya jangan ngambil duit bisnis dulu sebelum ada gajian lagi gitu loh. Karena sudah ada penentuan waktunya. Betul, itu yang jadi masalah kenapa akhirnya bisnis itu nggak tumbuh. Ketika mau investasi, ketika mau naikin level dengan modal yang besar, kehabisan darah. Kehabisan uang bahasanya gitu ya. Jadi mau upgrade perusahaannya sendiri, kekurangannya lagi money. Jadi akan menjadi kendala lagi kan. Padahal kita sudah tahu dari awalnya bahwa money ini harus diprotek dengan baik ya, bahasanya harus dibagikan lah slot-slotnya seperti itu posnya masing-masing gitu posnya ya. Luar biasa loh Coach Harlan ya untuk membahas tentang bisnis. Nanti kita akan memperdalam lagi tentang budaya bisnis. Untuk itu kita harus rehat sejenak ya. Siap. Pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang budaya bisnis kuat bersama Coach Harlan Purwanto. Oke, Coach Harlan, di segmen sebelumnya kita membahas dan mengulik lebih tuntas sebenarnya bisnis itu seperti apa ya. Dan di segmen kali ini kita akan mengulik lebih tuntas lagi tentang budaya perusahaan. Coach, pertanyaannya adalah seberapa penting sih sebenarnya budaya perusahaan ini untuk kemajuan ekonomi yang ada di perusahaan tersebut, Coach? Oke, ya jadi budaya itu yang tadi kita sebut bahwa adalah DNA. Ketika manusia nggak ada DNA, berarti kan nggak ada ciri khas. Maka di dalam organisasi tubuh kita aja itu ada DNA yang memberikan itu ciri khas diri kita. Di dalam bisnis, maka DNA itu penting, budaya itu penting. Ya, kenapa? Karena strategi itu bisa ditiru. Betul nggak, Mbak? Betul. Kita sudah merancang strategi bla 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 gitu ya. Tapi bisa nggak ditiru sama kompetitor kita? Sangat bisa. Apa yang nggak bisa ditiru? Yaitu budaya, nilai dalam perusahaan tersebut. Karena apa? Karena nilai dan budaya itulah yang kemudian membentuk orang di dalamnya untuk menjadi manusia-manusia yang berintegritas, inovatif, daya tahannya kuat, badai apapun datang dia juga aman, berpikirnya terus tumbuh. Nah, itu yang membuat kenapa budaya ataupun nilai-nilai perusahaan itu menjadi sangat penting di organisasi. Nggak ada nilainya, nggak ada budayanya di dalam organisasi, itu sudah dipastikan hancur, tumbang. Kena badai krisis sebentar, langsung goyang sudah gitu. Maka jadi, kita bisa lihat beberapa ini juga ya, contoh di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah lama-lama itu karena nilainya kuat, budayanya kuat. Oke. Mungkin salah satu contohnya salah satu merek handphone yang dulu pernah tenar, depannya N. Betul. Kan pernah tenar di masanya. Betul ya sekali. Kan? Semua kalangan menguasai pasar ya. Betul, dengan mereknya mungkin keluar tipe apa, beli lagi ada. Ternyata dibantai bahasanya sekarang dengan B dulu ya. Betul. Ya. Langsung goyang gitu ya, dan lama-lama hilang. Betul. Terus digoyangkan dengan adanya sistem Android sekarang. Betul.
hilang juga semuanya. Betul. Ya, berarti sangat sepenting itu ya, ya. Coach ya. Dan Betul. sebenarnya apakah ada ciri-ciri tersendiri Coach perusahaan yang memiliki budaya bisnis yang kuat, Coach? Oke. Yang pertama adalah keselarasan antara tindakan dengan nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh perusahaan. Contoh sederhananya adalah, ambil sederhana, budaya yang mau diangkat di perusahaan tertentu adalah religius. Karena religius tidak bicara agama ya, gitu ya, tapi bicara lebih umum. Misal nilai utama atau budaya yang diangkat adalah religius, maka tindakannya harus sama dong, sesuai selaras. Apa yang menunjukkan religius di dalam pekerjaan kita? Tidak korupsi, ya kan? Kemudian bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, datang juga harus tepat waktu, pulang juga tepat waktu, dan lain sebagainya. Maka ini konteks dalam religius. Nah, ketika ini dijalankan, insya Allah itu ciri-ciri mengarah kebaikan, gitu ya. Artinya budaya itu bisa jalan di perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah keterbukaan, gitu. Jadi setiap orang itu ya berhak untuk memberikan masukan. It's okay ya. Ini kita selalu katakan adalah masukan ataupun feedback, bukan judgement. Ya, orang terbuka atas feedback, tapi orang juga malas ketika di judgement. Ya, maka ketika perusahaan budayanya sudah tumbuh, yang kedua tadi adalah tentang feedback. Kita terbuka, dikasih masukan kita terima, gitu ya. Kemudian kita bisa tumbuh bareng-bareng. Yang ketiga adalah berpikirnya terbuka dan kemudian inovatif. Nah, ini ciri-ciri sebuah perusahaan dengan budaya sudah tumbuh dan mengakar. Kenapa? Karena budaya bukan sekedar ditempel di dinding-dinding perusahaan, tapi menjadi perilaku utama di dalam melakukan pekerjaan. Diterapkan ya, nggak hanya sekedar kata bahasanya begitu ya. Betul. Oke, berarti dari tadi yang kita sampaikan bahwa pentingnya budaya itu sangat sepenting itu. Oke, bagaimana caranya membangun budaya tersebut, Coach? Apakah harus mulai dari awal, kita harus tanamkan itu dari membangun bisnis atau perusahaan tersebut? Atau bahkan walaupun sudah telat, it's okay, nggak apa-apa, kita mulai lagi kembali. Ya, justru ketika baru awal membuat bisnis, itu Anda sudah harus berpikir bicara tentang budaya. Ini perusahaan mau saya bawa kemana nantinya, mau hidup berapa lama. Nah, maka muncul bisnis mulai berpikir untuk budaya, bagaimana budaya ini bisa kita terapkan. Nah, maka ketika pertanyaan yang kedua tadi, apakah ketika bisnis sudah jalan gitu ya, apakah kemudian bisa untuk melakukan bahasanya adalah perombakan budaya, gitu ya. Oh, sangat bisa. Atau bahkan saya ini bisnis sudah 10 tahun tapi nggak pernah bicara tentang budaya perusahaan. Boleh, justru itulah momennya untuk bisa berubah. Gitu. Tetapkan dulu budayanya apa, define gitu loh, yang jelas gitu ya. Ini mau apa nih budayanya? Baru komunikasikan kepada karyawan. Kemudian yang ketiga adalah jalankan. Ya, yang keempat adalah baru Anda bisa melakukan perbaikan budaya ke depannya. Jadi 4 cara itu bisa dijalankan. Define dulu, komunikasikan, kemudian jalankan bareng-bareng mulai dari top level sampai level bawah sekalipun. Jadi artinya saya katakan bahwa level bawah itu termasuk juga office boy. Harus sama-sama menjalankan budaya itu. Yang terakhir baru bicara tentang budaya ini relevan atau tidak. Baru kita ubah. Apakah pengaruh top manajemen juga bisa mempengaruhi budaya perusahaan tersebut, Coach? Sangat. Leadership is a role model. Pemimpin itu jadi contoh. Kalau pemimpinnya tidak menjalankan karakter atau perilaku budaya perusahaannya sendiri, gimana tim di bawahnya? Udah pasti nggak akan menjalanin dah. Gitu loh. Jadi pemimpin itu role model, wajib dan mutlak untuk bisa sama-sama menjalankan. Budaya berubah jadi perilaku, dan ini dijalankan oleh siapa? Pimpinan paling atas sampai pimpinan paling bawah. Pertanyaannya, bagaimana membuat suatu konsistensi budaya perusahaan itu, di mana mungkin ada pergantian top manajemen, pergantian pimpinan, bahasanya begitu, sehingga tetap ada value-value itu konsisten dalam perusahaan. Kadang kita mikir gini, sebagai POV-nya adalah karyawan. Wah, dulu bos saya nggak kayak gini loh, gitu loh. Pandangan-pandangan seperti itu, Coach, bagaimana, Coach Harlan? Jadi kenapa sih orang tidak kemudian kenapa sih orang enggan menjalankan budaya-budaya itu? Satu hal saya tarik benang merahnya adalah bicara tentang apresiasi. Karena jarang sekali apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada orang-orang atau insan-insan yang dia itu komit menjalankan budaya itu.
Nah, ketika kita nggak komit, ya, kemudian perusahaan juga nggak memberikan apresiasi, gimana karyawan mau tumbuh? Gimana karyawan kemudian mau bergerak sesuai dengan budaya yang sudah ditetapkan? Ya. Gitu. Jadi harus sejalan dong, gitu ya. Artinya apa? Artinya harus ada apresiasi. Bagaimana cara memberikan apresiasi? Maka masukkan ke dalam sistem HR atau HC. Bagaimana caranya budaya itu bisa terkompilasi menjadi sebuah KPI yang bisa di-track. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk budaya itu masuk ke dalam penilaian kinerja setiap individu di perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya apa ada tantangan tersendiri nggak, Coach, untuk membangun budaya perusahaan ini agar bisa menjadi budaya bisnis yang kuat, Coach? Tantangannya adalah konsistensi. Kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang contoh sederhananya yang saya sendiri gitu masuk dalam organisasi itu, yaitu adalah perusahaan otomotif gitu ya, yang hurufnya depannya T gitu ya. Itu sudah begitu kuat budaya yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Bahkan bukan hanya dari manufaktur, bahkan sampai di level pelayanan itu sama. Budaya itu kuat sekali. Gitu. Kenapa? Karena satu, mereka bisa menjalankan konsistensi budaya dan implementasinya. Nah, jadi tantangannya itu tadi, konsisten enggak? Gitu. Nah itu. Bagaimana mempertahankannya, Coach? Seperti Coach bilang, dari pucuk tertinggi pun hingga turunan paling bawah pun bisa konsisten. Lagi-lagi, Coach, dimana mungkin perusahaan tidak hanya memiliki satu cabang bahasanya, betul, berbagai cabang, sehingga antar cabang ini sama gitu loh, bahasanya POV-nya sama, terus juga SOP-nya sama, nggak hanya cabang yang A dan B dan C tapi sama. Bagaimana, Coach? Tapi kadang meskipun cabangnya sama, SOP-nya sama, pelayanannya beda ya. Iya. Nah itu dia. Ya karena apa? Karena manusianya yang berbeda. Caranya sama, tapi manusia yang menjalankannya berbeda. Ini juga masalah gitu. Maka konsistensi itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa menjalankan bareng-bareng, tapi bagaimana perusahaan juga bisa kemudian melakukan pendampingan secara konsisten. Misal nih cabangnya banyak, maka ya tetapkan key people-nya lah ya. Manusia-manusia kuncinya di setiap area untuk bisa mengontrol itu. Karena tanpa adanya kontrol, ya budaya menjadi sebuah hiasan dinding yang itu indah. Ini lagi-lagi formalitas aja ya. Tapi nggak berdampak apapun. Karena kan sebagai sebuah institusi bisnis, budaya itu harus kemudian berdampak bagi perusahaan, tapi berdampak juga bagi karyawan, gitu. Bertumbuh menjadi lebih baik dalam kondisi apapun. Lebih baik itu kan bukan hanya sekedar pendapatan yang meningkat gitu loh. Tapi pola pikir kita berubah, perilaku kita berubah, itu juga meningkat gitu. Nah, maka sekali lagi kuncinya adalah ya tempatkan orang-orang yang tepat di sana, gitu, yang bisa mengontrol, memberikan advice secara langsung kepada level bawah. Karena setiap level itu tantangannya beda-beda masalahnya. Iya betul, gitu ya. Betul pasti. Apalagi seperti Coach katakan, sifat orang berbeda-beda. Betul. Menanggulangi masalah pun beda-beda ya. Betul. Oke, Coach, luar biasa loh insight-nya hari ini. Mungkin seperti biasa di Inspirakes selalu memberikan 3 tips ya untuk para pemirsa yang ada di rumah. Mungkin Coach Harlan boleh membagikan 3 tips yang luar biasa untuk pemirsa yang dari tadi sudah senantiasa menonton Inspirakes hari ini. Tips yang pertama, Coach Harlan. Yang pertama adalah leadership as a role model. Oke, leadership as a role model. Karena pemimpin itu adalah contoh bagi tim di bawahnya, dari level bawah sampai level atas. Oke, tips yang kedua. Yang kedua, hidupkan nilai. Jadi setelah kita tetapkan nilai-nilainya, maka hidupkan dalam perilaku sehari-hari. Ada value-value-nya. Betul, ya. dalam bekerja ataupun di luar pekerjaan. Oke, tips yang ketiga, Coach. Nah, yang ketiga, berikan apresiasi sederhana kepada tim yang kemudian konsisten dan komitmen menjalankan nilai-nilai itu di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oke, butuh adanya apresiasi ya. Betul sekali. Coach Harlan, seperti biasa nih, saya mau dengarkan quote of the day-nya dari Coach Harlan untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan, Coach. Budaya adalah fondasi. Jika fondasinya rapuh, sehebat, sebagus apapun strategi, itu juga akan rapuh. Wow, jadi butuh strategi yang oke ya. Terima kasih Coach Harlan untuk inspirasinya hari ini. Sangat membuka mindset kita ya bagi pebisnis pemula bahkan ya untuk memulai karirnya atau membangun suatu perusahaan. Coach, terima kasih untuk segala inspirasinya. Terima kasih Mbak Patricia atas waktunya.
Demikianlah program Inspirakes hari ini. Selalu saksikan Inspirakes, inspirasi tanpa batas hanya di Sinpo TV. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.